Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi. Renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Sempurna dalam Tuhan. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, dalam persiaran kita di bumi ini, kita mengalami banyak pengalaman-pengalaman iman dan pengalaman-pengalaman sosial kita, pribadi kita, di tengah-tengah kancah kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, supaya kita memperoleh kekuatan, kita memperoleh rahmat yang berlimpah, maka kita mesti bersatu dalam Tuhan. Kepentingannya adalah kalau kita bersatu dengan Tuhan, supaya kita memperoleh rahmat yang berlimpah dari Tuhan. Kita yakini Tuhan Maha Sempurna, dan kesempurnaan Tuhan itu akan dianugerahkan kepada kita sebagai manusia ciptaannya. Namun kesempurnaan yang diberikan Tuhan, ketika kita terima, kita kadang menerima kesempurnaan itu, tetapi kita jatuh lagi dalam dosa. Artinya kita hidup dalam ketidaksempurnaan. Tetapi Allah senantiasa memberikan kesempurnaannya itu berupa rahmat-Nya yang berlimpah, anugerah-anugerah yang diberikan kepada kita. Maka kita diharapkan tetap bersatu dalam Kristus dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, baik yang mungkin bagi kita membawa berkat ataupun mungkin bagi kita tidak membawa berkat. Tetapi kita terus bersatu dengan Kristus yang maha sempurna tadi, supaya kita sempurna dalam Tuhan pada akhirnya. Maka di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita diajak oleh Tuhan terus berbenah diri, hidup dalam kekudusan. Berbenah artinya menata kehidupan kita, semakin mengarahkan, memfokuskan diri kita kepada Tuhan, Sang Sumber Sempurna tadi. Kita memfokuskan atau mengarahkan hidup kita pada Tuhan lewat peristiwa-peristiwa hidup kita, lewat perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan dalam persiaran ini. Perjumpaan kita dengan sesama, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, tugas dan tanggung jawab yang kita lakukan, maka selalu fokusnya, arahnya hanya kepada Tuhan. Kalau kita melakukan suatu pekerjaan, maka pekerjaan itu adalah pekerjaan Tuhan. Kita persembahkan kembali pada Tuhan. Kalau kita melakukan suatu karya, maka karya itu adalah milik Tuhan. Kita yakini, maka kita persembahkan pada Tuhan. Karena kita yakini tadi bahwa Tuhan Maha Sempurna yang akan akhirnya juga menyempurnakan pekerjaan-pekerjaan kita, karya-karya kita di dunia ini. Oleh karena itu kita mesti memunculkan semangat dalam mengikuti Kristus, yaitu semangat pengorbanan, seperti yang diteladankan oleh Kristus, mengalami sengsara, wafat, dan kebangkitan. Dan kalau kita juga melakukan hal yang sama, kita rela menderita, hidup sengsara di dunia ini, dengan berbagai macam hal yang harus kita jalani, kita tangani, dengan keprihatinan, dengan bersabar menunggu proses dalam kehidupan kita. Dan akhirnya mungkin kita mengalami penderitaan, kesukaran-kesukaran hidup, penolakan, pelecehan hidup, kebencian, dan sebagainya. Tetapi kalau kita bertahan, maka kita akan menerima rahmat kebangkitan. Dan rahmat kebangkitan itu akan dianugerahkan kepada kita. Kita menjadi orang yang sabar, kita menjadi orang yang mempunyai positive thinking, berpikir positif terhadap orang lain, terhadap situasi, terhadap diri kita sendiri. Maka hal itu akan semakin membangun pribadi kita yang semakin utuh, yang semakin sempurna. Dan kesempurnaan itu pada akhirnya akan dianugerahkan pada kita
setelah kita menyelesaikan persiaran kita di dunia ini. Oleh karena itu, sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita diajak berjuang bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, karena kita adalah paguyuban umat Allah yang bersiarah di dunia ini, persekutuan orang beriman, seperti juga yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul, bagaimana para murid setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, mereka itu memberanikan diri menjadi saksi. Dan kita pun juga setelah menerima Kristus, mengalami Kristus, kita juga berani menjadi saksi Kristus itu di tengah-tengah dunia kita ini. Berani melawan arus zaman yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan kita menjaga diri supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Dan bahkan kita tidak menyerahkan diri kita masuk dalam godaan. Melainkan kita diberi kuasa untuk mengusir segala yang jahat. Kita diberi kuasa untuk menyembuhkan diri kita dan orang lain. Oleh karena itu, sahabat Lentera Sabda yang terkasih, marilah kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita senantiasa bersatu dalam Tuhan, supaya kita sempurna dalam Tuhan. Kita mohon rahmat dan penyertaan Tuhan. Kita juga mohon rahmat Roh Kudus yang akan dicurahkan bagi kita, supaya kita boleh melalui persiaran kita dengan rahmat Tuhan dan juga akhirnya sampai pada tujuan sejati. Tuhan memberkati.